Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Cetisman, NIM 19046194. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang akar-akar demokrasi di Indonesia. Di mana presentasi ini saya ajukan untuk memenuhi tugas media dan multimedia pembelajaran sejarah yang diampu oleh Bapak Ridho Bayu Yefterson dan Bapak Wahidul Basri. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu minta terlebih dahulu Ananda semua untuk dapat memahami dan menonton video yang akan Ibu tampilkan ini. Selamat menonton. Demokrasi secara umum yaitu bentuk atau sistem pemerintahan di mana Nah, dari video yang telah Ibu tampilkan tadi, ada yang bisa menjelaskan dan menyimpulkan apa itu demokrasi, dan dari mana asal mulanya demokrasi ini? Demokrasi di Indonesia. Awal mula kata demokrasi muncul di Yunani kuno, di mana demokrasi berasal dari kata demos dan kratos yang masing-masing memiliki arti yaitu rakyat dan pemerintahan. Di dalam demokrasi, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Seperti yang telah dijelaskan di dalam video, di mana Abraham Lincoln mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, setelah kita mengetahui apa itu demokrasi, maka selanjutnya kita masuk ke dalam bertanya, dari mana sih akar-akar demokrasi ini? Nah, akar-akar demokrasi di Indonesia ini, yang pertama itu adanya Volksraad, di mana sebenarnya Volksraad ini bukan diperuntukkan untuk bangsa Indonesia, tetapi dibentuk oleh pemerintah Belanda untuk dijadikan sebagai penasehat pemerintahan, di mana tetapi bangsa Indonesia atau para intelektual bangsa Indonesia memanfaatkan Volksraad sebagai wadah perjuangan untuk membela kepentingan rakyat Indonesia dan perjuangan bagi kemerdekaan Indonesia. Nah, selain Volksraad ini juga ada Kongres Pemuda II, di mana Kongres Pemuda ini para pemuda berkumpul untuk merencanakan atau mencari strategi apa yang dapat membuat bangsa Indonesia ini terbebas dari para penjajah dan mencapai kemerdekaan. Di mana di Kongres Pemuda II ini menghasilkan sebuah hasil yaitu yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, di mana isi dari Sumpah Pemuda ini yaitu kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah, setelah kita mempelajari apa itu demokrasi dan dari mana saja akar-akar demokrasi ini, maka selanjutnya kita akan mempelajari yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia, di mana perkembangan demokrasi di Indonesia ini terjadi ke dalam 4 periode. Yang pertama yaitu demokrasi liberal. Demokrasi liberal ini berlangsung dari tahun 1950 sampai 1959. Demokrasi liberal ini menggunakan sistem parlementer dalam pemerintahannya. Ciri-ciri dari demokrasi liberal yaitu terjadi 7 kali pergantian kabinet dan lahirnya Undang-Undang Dasar sementara, di mana kabinet bertanggung jawab terhadap parlemennya.
Di sini Ibu telah menjabarkan kabinet-kabinet yang ada pada periode demokrasi liberal, yaitu yang pertama Kabinet Natsir, menjabat dari tahun 1950 sampai 1951. Yang kedua ada Kabinet Sukiman, menjabat dari tahun 1951 sampai 1952. Selanjutnya ada Kabinet Wilopo, yaitu menjabat pada tahun 1952 sampai 1953. Nah, di sini kita dapat melihat yaitu dari ketiga kabinet ini saja kita dapat melihat pergantian kabinetnya yang begitu cepat, yaitu bisa dibilang dari satu kabinet ini cuman bisa selama masa menjabatnya cuman lebih kurang 1 tahun gitu. Nah, selanjutnya ada kabinet Ali Sastroamidjojo I, berkuasa pada tahun 1953 sampai 1955, Kabinet Burhanuddin Harahap tahun 1955 sampai 1956, Kabinet Sastro Amidjojo II 1956 sampai 1957, Kabinet Juanda 1957 sampai 1959. Dan Kabinet Juanda inilah kabinet terakhir pada periode demokrasi liberal. Selanjutnya kita masuk kepada periode demokrasi terpimpin. Lahirnya periode demokrasi terpimpin ini ditandai dengan pembacaan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Di mana isi dari dekret tersebut yaitu mengenai pembubaran konstituante dan berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dikeluarkannya dekret presiden tersebut, Kabinet Juanda dibubarkan dan berganti nama dan berganti menjadi Kabinet Kerja. Alasan dibubarkannya demokrasi terpimpin ini yaitu di penghujung dari demokrasi terpimpin terjadi sebuah peristiwa G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, di mana para jenderal Angkatan Darat dibunuh dan dibuang ke lubang buaya. Nah, terjadinya peristiwa ini karena di dalam Badan Militer Angkatan Darat Indonesia telah terjadi perpecahan di mana terbagi menjadi kelompok-kelompok kecil gitu. Nah, kelompok-kelompok kecil ini akhirnya saling berebut kekuasaan hingga akhirnya terjadilah Gerakan 30 SPKI ini. Nah, karena adanya peristiwa ini, maka dikeluarkanlah surat perintah 11 Maret yang diterima oleh Bapak Soeharto. Nah, selanjutnya karena berakhirnya pemerintahan demokrasi demokrasi terpimpin, maka yang selanjutnya lahirlah demokrasi di era Orde Baru, di mana latar belakang lahirnya demokrasi era Orde Baru ini yaitu untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada demokrasi terpimpin, yaitu G30 SPKI. Nah, di sini Pak Soeharto diminta untuk menyelesaikan itu, dan hasil dari permasalahan tersebut yaitu PKI dibubarkan gitu. Tetapi periode demokrasi di era Orde Baru ini juga tidak semulus itu, di mana akhirnya terjadi suatu krisis kepercayaan yang terjadi kepada rakyat, di mana rakyat menuntut untuk diturunkannya Soeharto dari kursi kepresidenan, di mana terjadinya demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Di mana alasan demo tersebut yaitu karena terjadinya krisis moneter, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang merajalela, kesenjangan sosial, dan pelanggaran HAM. Maka karena alasan-alasan tersebut, akhirnya Bapak Soeharto turun dari kursi kepresidenan dan berakhirnya era Orde Baru. Selanjutnya masuk kepada periode demokrasi di era reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Lahirnya demokrasi era reformasi ditandai dengan runtuhnya Orde Baru diakibatkan krisis kepercayaan, di mana terjadinya demo di berbagai daerah yang dibawa oleh para mahasiswa.
masa demokrasi di era reformasi ini berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sekurang-kurangnya, rakyat meminta pada masa demokrasi di era reformasi ini terjadi terbagi dalam 3 bidang besar, yaitu yang pertama reformasi konstitusional yang menyangkut perumusan kembali falsafah kerangka dasar dan perangkat legal sistem politik. Yang kedua, reformasi kelembagaan yang menyangkut pengembangan dan pemberdayaan lembaga politik. Yang ketiga, pengembangan kultur dan budaya politik yang lebih demokratis. Nah, sekian materi untuk akar-akar demokrasi di Indonesia. Di sini saya telah memberikan media konvensional yang dapat kalian lihat, yaitu di sini terlihat bisa diperhatikan akar-akar demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada Volkswagen, ini ada perkumpulan-perkumpulan pemuda, selanjutnya perkembangan dari demokrasi di Indonesia, yaitu dimulai dari periode demokrasi liberal, ini ada Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Wilopo, Sastro-Atmojo, dan seterusnya. Di periode demokrasi terpimpin juga ada gambar saat pembacaan dekret Presiden 5 Juli 1959. Di sini juga ada juga periode demokrasi di era Orde Baru, yaitu foto pembubaran demo yang dilakukan oleh rakyat untuk membubarkan PKI, demo yang diminta untuk turunkan Soeharto. Nah, dan terakhir periode demokrasi di era reformasi. Di sini terlihat Bapak B.J. Habibie yang sedang melakukan sumpah untuk menjadi presiden, di mana di sini terlihat bahwa telah terjadinya pergantian demokrasi dari demokrasi era Orde Baru menjadi era reformasi yang ditandai dengan diangkatnya B.J. Habibie sebagai presiden. Nah, di sini juga terlihat adanya pemilu gitu. Nah, dan terakhir di sini saya sudah membuatkan peta konsep. Di sini ada ringkasan materi akar-akar demokrasi di Indonesia, dimulai kayak demokrasi di Indonesia, akar-akarnya itu dari Volkswagen, Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda. Nah, di sini juga ada tahap perkembangan demokrasi di Indonesia, dimulai dari demokrasi liberal 1945 sampai 1959, periode demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965, periode demokrasi di era Orde Baru 1965 sampai 1998, dan periode demokrasi reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Nah, hanya sekian materi tentang akar-akar demokrasi di Indonesia. Jika ada pertanyaan, boleh ditinggalkan di kolom komentar. Jadi karena sudah selesai materinya, apabila ada kata-kata dan perbuatan yang salah, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan membacakan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.